Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 27 bulan Januari 2024 guys. Oke, hari ini cukup menarik guys untuk perkembangan dari update kripto secara global ya. Terlihat di sini guys adanya kenaikan di 3,48% ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami kenaikan hari ini di posisi 55 ya. Naiknya cukup signifikan banget ya. Kalau kita lihat kemarin cuman di 46 saja. Memang masih di area netral ya, tapi ini menunjukkan bahwa antusiasme dari market tampaknya sudah mulai bergejolak lagi guys, dan terlihat dari pergerakan harga untuk altcoin hari ini yang cukup lumayan guys pergerakannya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang ya, Bitcoin mengalami kenaikan di 4,3% guys. Begitu juga untuk Ethereum juga naik di 2,3%. Untuk BNB naiknya cukup lumayan juga ya di 4,2%, Solana di 5,6%, untuk Avalanche di 6% guys. Bahkan untuk ICP naik lagi ya hari ini di 9,3%. Dan kenaikan yang cukup tinggi dialami oleh token SATS dari BRC20 ekosistem ya, dan juga untuk Sui blockchain guys. Untuk tokennya Sui naik 21%. Ini keren banget ya. CoinFlux juga sama naik di 19%. Untuk Manta juga mengalami kenaikan ya setelah mereka meluncurkan tokennya ya, dan ini keren banget yang menunjukkan bahwa ekosistem di Manta memang bisa dibilang cukup berkembang guys, karena biasanya kalau token baru meluncur atau baru listing itu akan mengalami penurunan yang cukup tajam guys. Dan dengan kenaikan dari Manta token ini membuktikan bahwa para antusiasme untuk blockchain Manta ini cukup besar. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri guys, terlihat di sini ya. Untuk close candle-nya kemarin ini keren banget guys, tebal hijau, dan sekarang posisinya ada di 41.800 ya, dan sempat menyentuh harga di 42.200 guys. Sedikit lagi hampir menyentuh di MA20 time frame daily ya, dan seperti yang sudah kita skenariokan kemarin guys ya, seandainya area ini tertembus ya, maka ada kemungkinan untuk lanjut naik lagi. Dan jika kalau kita melihat pola yang terbentuk di sini tampaknya masih akan berlanjut untuk kenaikannya jika tidak ada info yang berefek buruk ya terhadap Bitcoin ini. Kemungkinan nanti akan mencoba retest di MA20 time frame daily di sini di sekitar harga 42.400 dengan tujuan utamanya untuk meretest lagi ya di harga 44.000 di sini guys. Dan seandainya saja ya bisa menembus atau meretest lagi di harga 44.000 di sini, besar kemungkinan guys untuk mencoba retest lagi ya besoknya di resisten utama di sekitar harga 48.000 guys. Jadi itu adalah skenario yang bisa kita prediksikan ya untuk beberapa hari kemudian jika tidak ada informasi yang berefek buruk terhadap harga Bitcoin ini guys. Nah, pertanyaannya kenapa Bitcoin hari ini naiknya cukup kenceng ya? Di sini kita sudah mencari beberapa informasi ya, kenapa Bitcoin ini naik tiba-tiba, tapi belum ada yang cukup signifikan guys, kejadian-kejadian ataupun info-info yang berefek terhadap kenaikan Bitcoin ini. Dan kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini adalah efek dari teknikal saja guys, karena kalau secara teknikal memang sebenarnya Bitcoin ini berada di area yang jenuh ya untuk penjualannya, sehingga men-trigger untuk para investor ataupun para trader bisa mengambil buy atau mengambil long guys. Dan juga ya di harga 38.000 ini memang sudah ditunggu oleh banyak para retail juga ya. Meskipun belum menyentuh di harga 38.000 pas, tapi di 38.500 sudah rebound ya. Dan hal semacam itu memang wajar terjadi guys. Ada kalanya target harga bisa memantul sebelum ataupun sesudah ya dari target harga yang diantisipasi oleh market guys. Dan semacam itu sebenarnya hal-hal yang bisa dibilang wajar dan bisa merupakan perilaku dari para whales, dimana kalau titik harga sebelum menyentuh harga yang ditunggu, para whales tentu saja tidak ingin para investor baru untuk masuk, tapi ada juga harga yang menembus area prediksi yang tujuannya tentu saja untuk menghajar stop loss dari para trader ya yang mengambil posisi long, dan hal-hal semacam itu sebenarnya sesuatu yang wajar guys. Tapi di sini kita sudah mencoba mencari informasi ya, seperti yang kita lansir dari harian Crypto Briefing. Di sini diinformasikan guys bahwa aksi harga Bitcoin yang menyiapkan panggung ya untuk rally pasca halving guys. Jadi peristiwa halving untuk Bitcoin pertama terjadi pada 28 November 2012 dulu ya, dan hampir 2 bulan sebelum kejadian tersebut
tersebut, Bitcoin ini turun sekitar 62% dari ATH sebelumnya sekitar $29 ya. Dan setelah peristiwa halving tersebut, Bitcoin naik menjadi $185 dan mencapai $1.100 pada akhir tahun 2013 guys. Dan itu kenaikannya sangat signifikan sekali ya. Dengan Bitcoin yang saat ini mengalami penurunan di 42% dari ATH-nya, muncul spekulasi guys, apakah kenaikan yang sebanding ini akan terjadi hingga harga Bitcoin dapat mencetak rekor tertinggi baru ya pada akhir tahun 2025 nanti jika mengikuti pola lamanya guys. Penelitian dari CoinGecko menunjukkan ya bahwa rata-rata 31 eksekutif fintech memprediksi nilai Bitcoin dapat mencapai $87.000 tahun ini. Namun penting untuk dicatat ya bahwa meskipun pola yang diamati di masa lalu memberikan prospek bullish, sifat pasar kripto yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi membuatnya sulit untuk memprediksi hasil yang tepat dari setiap penurunannya guys. Jadi intinya kita masih menunggu ya kira-kira nanti seperti apa untuk pergerakan harga dari Bitcoin untuk tahun ini guys. Ini cukup menarik banget untuk diikuti ya. Dan selain itu kalau kita lansir dari harian Benzinga, diinformasikan Bitcoin menguat 6% di atas $42.000 ya. Dan ini merupakan perkembangan yang sangat bullish untuk jangka panjang kata analis teknikal ya. Jadi seorang analis di X melihat ini sebagai hari yang paling sulit secara psikologis bagi banyak orang karena mereka menyaksikan hari-hari hijau setelah begitu banyak hari merah yang membuat mereka merasa melewatkannya guys. Dan likuidasi dalam 24 jam terakhir mencapai $43.35 juta ya, dengan likuidasi singkat merupakan mayoritas di $38.88 juta berdasarkan data dari CoinGlass. Selain itu, dari data Greek Life melaporkan rasio put to call sebesar 0,51 berdasarkan 94.000 option Bitcoin yang akan berakhir dari hari ini ya, 26 Januari. Dan ini dianggap sebagai indikator bullish untuk aset tersebut guys. Analis mata uang kripto Ali Martinez juga mengatakan bahwa TD sekuental menunjukkan sinyal beli pada grafik hariannya, dan ia menambahkan bahwa pergerakan naik ini bisa melewati $40.550 dapat mengkatalisasi kenaikan di $43.000 guys. Pentosi juga mentweet bahwa permintaannya sangat nyata dan ini semua harus dilihat sebagai jangka panjang yang sangat bullish guys. Analis kripto Michael van de Poppe juga menyoroti ya total kapitalisasi pasar kripto yang memantul dari area yang krusial, dan dia menambahkan sepertinya kita akan terus berlanjut ke $2 triliun ya di periode mendatang guys untuk kapitalisasi pasar dari seluruh kripto ya. Analis teknikal CryptoCon juga mengatakan dalam tweet terbarunya ya dengan 12 contoh lainnya di mana RSI mingguan akan menuju ke zona support di 0382 orange dengan harga di level rendah 30 ribuan guys. Analis tersebut juga menambahkan bahwa data tersebut memberikan sinyal yang akurat ya ketika harga terlalu panas, dan berpikir bahwa data tersebut akan melakukan hal itu lagi ketika Bitcoin diremehkan. Sementara itu altcoin Serpa mentweet bahwa dia masih berpikir kita akan turun dalam jangka menengah dan tidak membuka posisi baru di sini guys, dan pergerakan yang bagus untuk beberapa altcoin dalam beberapa hari terakhir, tetapi saya pikir yang terbaik adalah berhati-hati katanya. Selain itu kita lansir dari Daily Hodl, analis kripto yang menguraikan siklus pasar Bitcoin, Solana dan juga altcoin, menyampaikan pendapatnya. Jadi seorang pedagang kripto yang banyak diikuti menganalisis aktivitas harga naik turun untuk Bitcoin, Solana dan juga altcoin secara umum ya, bahwa trader pseudonym Reg Capital mengatakan kepada 390.000 follower di platform media sosial X ya bahwa Bitcoin akan menghadapi momen kebenaran katanya. Bitcoin bernilai $41.952 pada saat artikel ini ditulis, naik 6% dalam 24 jam terakhir ya. Dan menurut Reg Capital, pelompatan baru-baru ini akan berdampak pada siklus pasar altcoin. Kenyataannya adalah bahwa Bitcoin mungkin akan terus bergerak naik turun dalam waktu dekat, namun hal ini tidak akan mempengaruhi pandangan Anda tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Jadi intinya kalau kita lihat ya dari pandangan beberapa analis tadi, memang untuk kenaikan harga Bitcoin ini bisa disebabkan oleh teknikal ya, dengan berbagai indikasi-indikasi di dalamnya guys. Dan semoga aja apa yang disampaikan oleh para analis ini berefek cukup bullish ya ke depannya guys, dan bisa melanjutkan pergerakan harga Bitcoin ini untuk naik. Karena kalau kita lihat ya, efek dari perdagangan ETF Bitcoin Spot ini memang sangat besar banget. Bahkan untuk BlackRock sekarang ini sudah memiliki sekitar 50.000 Bitcoin guys di perbendaharaannya. Seperti yang kita lansir ya dari harian Cryptopolitan, di mana iShares Bitcoin ETF IBIT milik BlackRock ini telah melampaui $2 miliar guys AUM hanya dalam waktu 10 hari saja. Jadi sejak diluncurkan, IBIT secara konsisten menarik modal dengan akuisisi strategis dana dan kenaikan nilai Bitcoin
memainkan peran penting dalam meningkatkan AUM. Momen penting terjadi pada hari ke-9 ketika masuknya investasi sekitar 170 juta dolar terjadi guys, dan lonjakan ini memungkinkan dana tersebut memperoleh sekitar 4.300 Bitcoin sehingga mendorong total kepemilikannya menjadi 49.952 Bitcoin yang mengesankan. Dengan harga Bitcoin yang melonjak melewati angka 40.000 dolar, nilai dari IBIT atau iShares Bitcoin ETF milik BlackRock ini ya meningkat dengan cepat guys, melewati ambang batas di 2 miliar dolar guys. Sementara Grayscale Bitcoin Trust GBTC bertransisi ya menjadi ETF spot dengan AUM hampir 30 miliar dolar dan lintasan pertumbuhan IBIT yang cepat menggarisbawahi sifat dinamis investasi mata uang kripto dan kepercayaan yang diberikan investor kepada manajemen BlackRock. Nate Geraci, presiden ETF Store, mencatat bahwa di antara 600 lebih ETF yang diluncurkan pada tahun lalu, IBIT saat ini berada di peringkat ketiga dalam pengumpulan aset. Geraci mengantisipasi bahwa IBIT dapat segera menjadi ETF terkemuka dalam hal aset dengan posisi yang saat ini didominasi oleh reksadana yang lebih tradisional guys. Sementara itu ya, untuk Wise Origin Bitcoin Fund FBTC dari Fidelity Investment siap menjadi dana berikutnya yang melewati ambang batas di 2 miliar dolar dengan kepemilikan hanya sekitar 44.000 Bitcoin pada pembaruan terakhir guys. Dan ETF ini sangat mirip dengan kinerja IBIT sejak diluncurkan, mencatatkan lebih dari 100 juta dolar arus masuk pada 26 Januari dan mengumpulkan total 1,8 miliar dolar hanya dalam waktu 10 hari guys. Nah ini menarik banget ya, artinya memang antusiasme dari market ya untuk ETF Bitcoin Spot ini sangat besar banget guys, dan penurunan yang terjadi dari Bitcoin kemarin ini hanyalah efek normal ya atau natural guys. Ini memang harus terjadi seperti itu sebelum terjadinya kenaikan Bitcoin selanjutnya guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira nanti dengan beberapa kejadian ataupun news yang beredar sekarang ya, apakah Bitcoin ini akan lanjut turun atau justru kenaikan semalam ini menjadi awal untuk kenaikan Bitcoin berikutnya guys. Oke, jadi kalian tetap stay tune aja di sini, nanti kita akan selalu update. Dan untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari bitcoin.com untuk update dari upgrade Ethereum guys, dimana Ethereum Foundation mengungkapkan jadwal untuk upgrade Denchun yang telah diselesaikan guys. Ethereum Foundation telah menerbitkan garis waktu untuk pencapaian Sepolia, Holesky, dan Denchun yang akan datang. Dan pengenalan Denchun yang paling menonjol adalah Proto Dang Sharding, sebuah konsep terobosan yang ditujukan untuk peningkatan skalabilitas di masa depan. Inovasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan biaya gas secara signifikan sehingga transaksi menjadi lebih hemat bagi pengguna. Dan peningkatan ini juga berfokus pada peningkatan skalabilitas modular jaringan, sebuah aspek yang penting ya dari ekosistem Ethereum yang terus berkembang. Setelah aktivasi yang sukses di Sepolia dan Holesky, Denchun akan dijadwalkan untuk digunakan di mainnet Ethereum, dan langkah ini sangat penting karena ini menandakan ya transisi peningkatan dari fase pengujian ke aplikasi dunia nyata. Dan para pengembang dan pengguna Ethereum telah dengan penuh semangat ya mengantisipasi penyebaran akhir ini karena mereka percaya bahwa ini akan menandai era baru untuk jaringan blockchain layer 1 ya yang berpusat pada kontrak pintar. Postingan blog dari Foundation Ethereum menjelaskan bahwa Denchun mencakup perubahan pada lapisan konsensus dan eksekusi Ethereum. Pembaruan ini mencakup beberapa perubahan penting seperti EIP 4844 untuk transaksi shard block yang akan membantu mengurangi biaya transaksi lapisan kedua guys. Dan pembaruan penting lainnya termasuk EIP 1153 untuk OP code penyimpanan sementara dan EIP 4788 yang memperkenalkan akar blok beacon di EVM. Dengan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan, Denchun bertujuan ya untuk membuat Ethereum lebih mudah diakses dan ramah pengguna. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan adopsi dan meningkatkan utilitas blockchain Ethereum di berbagai sektor. Ethereum telah menghadapi persaingan yang signifikan karena jaringan blockchain layer 1 dengan kemampuan kontrak pintar telah menjadi pesaing berat jaringan ini. Namun demikian, Ethereum terus menunjukkan ketangguhan dan mempertahankan posisi dominan di sektor keuangan terdesentralisasi atau DeFi guys. Jadi kita tunggu aja seperti apa nanti untuk upgrade Denchun ini guys, dan apakah upgrade dari Denchun ini bisa meningkatkan kembali adopsi di jaringan Ethereum, bisa meningkatkan lagi ekosistem yang lain ya, semakin berkembang ke depannya di Ethereum guys, dan ini cukup menarik. Jadi kalian tetap stay tune aja di channel ini guys, oke? Dan untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan update lagi, dan untuk informasi yang belum sempat kita infokan di sini, nanti kita akan share di akun Twitter guys. Dan untuk project-project baru, informasi alpha, project-project yang masih pre-sale,
testnet dan lain-lain, nanti kita akan share di akun Telegram, baik Telegram group ataupun Telegram channel. Oke, jadi kalian gabung aja di situ. So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.